Alhamdulillah baik Bu. Udah sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik ya Ibu Riza, pada kesempatan nanti kan Ibu rencananya ingin melaksanakan proses coaching dengan Bapak Dedi sebagai coachnya. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Riza persiapkan? Pertama-tama saya sudah mempersiapkan fisik, mental, kemudian kelengkapan untuk pelaksanaan coaching ini. Jadi seperti lembar observasi dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan dalam coaching besok. Oke, bagus ya Bu Riza ya. Jadi sebelum kita lanjut pembicaraan kita nih Bu ya, bagaimana menurut Ibu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan? Nah, karena katanya Ibu berencana menggunakan percakapan dengan alur cerita gitu ya? Iya. Saya sih udah merancangnya ya Bu, seperti ini. Bisa dilihat ini. Oh iya. Jadi kriteria penilaiannya itu tadi nanti mengacu kepada tiga prinsip coaching, yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching. Ya, bagus sekali Bu. Nah, nanti ketika proses coaching berlanjut, jangan lupa ya Bu menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kita diharapkan hadir secara penuh ya gitu ya, present gitu ya. Kemudian kita diharapkan mendengarkan aktif atau dengan rasa begitu ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi ini apakah Ibu Riza sudah menguasai semuanya nih? Kalau menguasai seluruhnya rasanya sih belum Bu, tapi cuman sekedar mengetahui apa fungsinya, mendalami dari apa itu yang mendengarkan dengan aktif, apa itu bisa presence, hadir dan fokus dengan coach kita, dan juga yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa menggali, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach dan mencari solusi, dan si coachnya ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Dia bisa menggali potensi dirinya sendiri dan memberdayakan si coach tersebut. Jadi, tapi kalau saya kira-kira mungkin belum sampai level rentang nilai yang tinggi Bu ya, mungkin sekitar 7 atau 8 gitu. Udah luar biasa tuh Bu Riza, udah bagus itu. Nah, kalau boleh saya tahu nih untuk praktek coaching nanti kompetensi mana yang rasa Bu Riza ingin Bu Riza kembangkan nanti? Di antara ketiganya itu rasanya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya rasa dengan pertanyaan yang berbobot itu kita bisa menggali, memberdayakan coach sehingga dia bisa sendiri mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dia sendiri yang merencanakan aksi-aksi apa yang akan dia ambil dan berkomitmen sendiri nanti terhadap rencana-rencana yang sudah dia susun. Luar biasa sekali ya Bu Riza ya. Nah, kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu Riza saya amati dalam proses coaching nanti pada saat berlangsungnya proses coaching yang akan Ibu laksanakan itu? Mendengarkan dengan aktif Bu. Soalnya mendengarkan dengan aktif itu saya rasa sangat penting sekali, karena dengan mendengarkan dengan aktif ikut merasakan apa yang dirasakan oleh permasalahan yang dihadapi oleh si coach, sehingga kita bisa fokus menggali pertanyaan nanti sesuai dengan perasaan dan masalah yang dihadapi oleh si coach tersebut. Jadi kita juga ikut merasakannya, jadi coach itu merasa nyaman berbicara dengan kita, nyaman untuk berkonsultasi dan sharing dengan kita. Wah, luar biasa sekali ya Bu Riza ya. Nah, jadi nanti kan Ibu Riza sudah ada rencana nih apa yang akan dilaksanakan pada saat proses coaching gitu kan, ingin mendengarkan dengan aktif gitu dengan rasa, kemudian juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coaching nanti. Nah, seandainya nanti terlaksana, indikator apa yang ingin Ibu Riza sampai dikatakan proses coaching ini akan berhasil gitu?
indikator yang ingin saya capai itu kalau sudah berhasil kayaknya Bu, kalau coach saya tersebut bisa dia menentukan tujuan dari pembicaraan kami, kemudian dia bisa mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi, dan kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri dengan menyusun aksi-aksi yang akan dia lakukan, dia rencanakan, kemudian berkomitmen untuk melakukan rencana aksi yang sudah dia susun tersebut, dan juga jadi dia mencari solusi sendiri atau bantuan kepada orang lain untuk bisa berkomitmennya lebih bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu menurut saya indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Riza. Kalau nampaknya ini sudah mantap sekali nih persiapannya Bu Riza. Coba-coba Bu. Iya betul. Namanya belajar. Iya betul. Ini adalah proses coaching saya yang pertama Bu. Makanya ini butuh ekstra sekali saya belajar dan benar. mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Oke baik Bu, kalau gitu saya ucapkan selamat melaksanakan proses coaching besok. Semoga berhasil dan saya doakan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Rince. Iya, mari ya Bu. Ya, sampai ketemu besok. Ya. Oke. Terima kasih Bu Rince. Pak Dedi. Oh, terima kasih karena sudah mau menerima kedatangan saya ke tempat Ibu. Dengan senang hati Ya, Pak Dedi. Apa saya- yang bisa dibantu nih Pak Dedi? Terima kasih Bu atas waktunya dan juga kesempatannya. Saya ingin curhat berdiskusi sedikit Bu terkait persoalan yang saya alami di sekolah. Untuk beberapa menit ke depan ini, apa sih tujuan Pak Dedi datang ke sini dan apa harapan Pak Dedi menemui saya sehingga maksudnya supaya Menyampaikan ini. iya apa maksudnya dan apa harapan Pak Dedi bisa bertemu dengan saya, melakukan percakapan dengan saya ini, apa ada harapan tertentu? Pertama, harapan saya tentu saya bisa menyampaikan persoalan ini yang saya alami di sekolah beberapa hari ini yang mengganggu pikiran saya. Kemudian juga nanti memperoleh solusi, lalu pikiran saya juga akhirnya plong, nyaman lagi, dan ya tentu semuanya terselesaikan, itu maksudnya. Nampaknya Pak Dedi baik-baik saja, ada masalah juga ya? Ini karena suasana yang Ibu berikan sebelumnya. Tadi pas di pintu pun saya masih susah mikir gimana lah. Tapi kalau sudah sampai di sekolah Bu, ya itu persoalannya. Berusaha lah, mudah-mudahan bisa dengan pertimbangan. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya permasalahan Pak Dedi? Yang saya alami beberapa hari ini, ya minggu terakhir ini lah Bu, ada teman saya, seorang guru di tempat saya. Dia adalah teman baik, akrab. Ya. Selama ini beliau ya termasuk panutan lah bagi saya, panutan atau yang bisa saya tiru di sekolah, karena beliau itu rajin, aktif, bertanggung jawab, beliau pemimpin, menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah. Kebetulan juga beliau itu adalah seorang pembina OSIS. Namun karena ada perubahan tugas tambahan di sekolah, hasil rapat kemarin itu dipercayakan oleh teman-teman semuanya di hasil rapat, pembina OSIS kembali menjadi tugas saya ditunjuk, dipercayakan. Begitu. Jadi ada perubahan. Jadi Pak Dedi mengambil alih. Bukan, diberikan Ini hasil berarti rapat. posisi Pak Dedi menggantikan beliau. Menggantikan Bapak itu. Oh iya. Namun setelah itu saya merasa kami ada perubahan suasana ini, kurang akur, kurang baik hubungan, sehingga adalah setiap datang ke sekolah sejak itu sampai hari ini ya ada yang mengganjal pikiran saya, kurang nyaman. Ya bertemu siapapun nampaknya sulit untuk terjadi. Jadi saya ingin sampaikan ini sama Ibu, mudah-mudahan saya bisa dapat solusinya. Kalau seperti itu suasananya tentu nggak nyaman lagi ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau kita di sekolah Harus nyaman. harusnya nyaman, harus bisa namanya kita harus, harmonis. iya. Jadi kita pun untuk melaksanakan tugas tentu Tidak terganggu. tidak terganggu. Itu yang membuat saya. Iya. Jadi betul sekali. kalau demikian apa sih usaha-usaha yang pernah Pak Dedi lakukan untuk mencoba
menemukan solusi. Iya, menemukan solusinya. Sebenarnya belum ada yang saya lakukan kecuali hanya berpikir gimana caranya. Tapi kalau dalam bentuk aksi tindakan sikap saya masih khawatir Bu, gimana nanti kalau saya sampaikan menegur misalnya ya, menegur atau Apa sudah belum. Bapak nggak pernah mencoba menegur? Belum. Oleh Saya karena- takut khawatir kurang nanti tidak ada respon. Oh, Karena masih baru mendatang, masih ada persoalan yang lebih hangat. menurut Pak Dedi, permasalahan ini Bapak itu mungkin merasa Pak Dedi sudah mengambil jabatannya mungkin, jadi dia tahu, jadi dia merasa kurang enak atau bagaimana, atau merasa sakit hati. Jadi apa usaha-usaha yang sudah Pak Dedi coba untuk memperkecil gap yang terjadi antara Pak Dedi dengan Bapak itu? Mungkin sebelumnya belum terpikir bagi saya karena nggak ada yang menanyakan ini Bu. Tapi ketika mungkin Ibu mengajukan pertanyaan itu, mungkin saya perlu ya menegur Bapak itu lebih dulu, atau memberanikan diri bagaimana menyapa beliau, mungkin ya hanya dengan senyum di awal. Atau mungkin saya juga bisa minta tolong, ada namanya salah satu guru kami namanya Pak Binak Simon, dia itu humoris, suka melucu, dan dia itu teman kami dengan Bapak ini. Jadi maksudnya mungkin beliau nanti bisa saya minta tolong mencairkan suasana, karena memang awalnya saja mungkin ya yang kurang bagus mengawalinya. Mungkin. Jadi sejauh ini aksinya belum ada Bapak mencoba, jadi Belum baru ada. sedang merencanakan. Ini pun saya rencanakan karena sedang kita bercakap-cakap ini Bu. Ya dari tiga rencana Bapak yang Bapak Ya. ajukan tadi, atau yang Bapak coba susun tadi, berbicara dengan salah Ya, satu guru guru membantu untuk menyelesaikan permasalahan, yang kedua mencoba untuk menegur, dan yang ketiga mungkin saya dengan senyum mengajaknya ke kantin mungkin. mana yang Bapak prioritaskan dulu untuk mencoba melakukannya ini? Yang saya prioritaskan mungkin besok ya, karena Bapak itu kemarin pulang dari Padang tapi belum datang ke sekolah. Dia ada kongres GPAI di Padang se-Indonesia. Nampak ada postingannya, saya nampaknya sudah senang ya. Mungkin saya bisa mengucapkan ucapan selamat karena sukses acara itu. Pagi-pagi biasanya dia lebih awal tiba. Nanti saya di sekolah, saya langsung mungkin harus berani mengawali dari pembicaraan itu. Selamat Pak, karena sudah ada acara seperti itu. Nah, ini kan acara rencananya sudah Bapak susun nih. Jadi bagaimana komitmen Bapak untuk bisa rencana ini terlaksana dengan baik? Jadi Bapak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cepat. Kemudian Bapak tidak terasa apa lagi itu namanya? Terbebani. Jadi apa komitmen yang ingin Bapak lakukan secepatnya? Oke Bu, terima kasih. Nampaknya dengan pertanyaan itu saya jadi ingin memang cepat ingin selesai masalah ini supaya tidak karena memang saya terbebani Bu sampai detik ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Pertama ya, ketika nanti komitmen saya pertama menjadwalkannya, misalnya besok saya rencanakan memang harus saya kerjakan. Pagi-pagi saya datang ke sekolah, biasanya Bapak itu lebih dulu. Saya coba ya menyapanya, bersalaman mungkin dengan senyum dan mengucapkan ucapan selamat dan support atas kegiatannya. Yang kedua nanti saya minta bantu sama Pak Binet itu, mungkin saya bisa memberikan permintaan tolong supaya nanti kami diajak sama-sama sarapan, atau saya mengajak nanti supaya suasananya cair. Mungkin saya akan mentraktir orang kawan ini dan Pak Binet sehingga pembicaraannya, dan lebih lanjut saya juga akan meminta saran nasihat dari beliau dalam kegiatan OSIS, karena dia kan yang lebih dahulu, yang lebih senior, bahkan pembina yang lebih berpengalaman. Mungkin dengan cara itu, dengan cara penghormatan seperti itu, kehangatan seperti itu bisa berubah. Tapi kok kenapa sebelum saya tidak terpikir Bu ya? Betul kan?
kan Bapak sendiri yang bisa mencari solusinya dengan Iya. mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan hubungan Bapak dengan Bapak Makasih, Bu, itu ya. bisa menjadi harmonis lagi, Amin. bisa akrab lagi. Jadi memang Pak, kalau suasana tidak enak hati, tidak Betul, nyaman, jadi betul. kita pun bertugas tidak Tidak bisa fokus jadinya. Jadi kerjaan terbengkalai, pikiran pun jadi kemana-mana. kemana-mana. Iya. Jadi ya syukurlah kalau begitu. Iya. Jadi Bapak sudah bisa mencari solusinya. Mudah-mudahan hubungan Bapak dengan Amin. Bapak Ya, itu bisa terima kasih. berjalan dengan baik lagi dan akur lagi. Iya. Wah, Bu Riza, Pak Dedi, saya senang Ibu. sekali nih sudah menjadi pengamat pada proses coaching yang sudah Pak Dedi dan Bu Riza lakukan hari ini. Gimana nih Bu hasilnya Bu? Ya, Dan hidup atau gimana ya? Oke. Baiklah Bu Riza, sebagai bahan refleksi bagi Bu Riza nih ya terhadap pelaksanaan coaching tadi, apa rasanya umpan balik yang dapat Ibu Riza rasakan? Terima kasih Bu Lince. Refleksinya karena ini adalah pengalaman pertama saya menjadi coach dalam kegiatan coaching. Alhamdulillah saya rasanya sudah bisa melaksanakan coaching itu dengan baik, dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu dimana coach saya tadi sudah bisa mengetahui apa tujuan dari pembicaraan percakapan kami ini selama beberapa menit, kemudian juga bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian bisa juga coachingnya menyusun rencana aksi dari untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Kemudian bisa juga mencari solusi-solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Dan di situ juga nampak coachingnya juga berkomitmen penuh untuk bisa melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah disusunnya. Begitu kan Mbak Didi? Iya. Oke, benar sekali ya. Nah, kalau kita tinjau kembali tentang percakapan kita kemarin Bu Riza mengenai apa yang sudah Ibu rencanakan untuk Ibu kembangkan, yaitu Ibu berencana ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Dedi. Nah, setelah Ibu laksanakan tadi, apakah sesuai? Sudah sesuai dengan rencana rasanya Bu? Alhamdulillah, saya rasa saya sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan kriteria penilaian, yang dimana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah salah satu juga termasuk dalam kompetensi coaching. Di sana saya sudah berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana coach saya bisa langsung menjawab dan tanpa dia sadari dia sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu coach saya bisa melihat dan mencari solusi dari permasalahannya, dan juga berkomitmen bagaimana bisa dia melaksanakan aksi yang sudah disusunnya tadi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Riza ya. Kayak Pak Dedi ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Kalau gitu, saya ingin menyimpulkan sedikit ini Bu Riza. Berdasarkan yang sudah saya catat tadi, ini saya catat apa yang saya sebagai seorang pengamat ya, saya catati beberapa poin penting dari proses coaching yang sudah Ibu Riza dan Bapak Dedi lakukan ya. Oke. Nah, saya amati yang pertama adalah proses coaching yang Ibu Riza lakukan bersama Bapak Dedi. Alhamdulillah itu sudah sesuai Pak dengan alur tirta ya. Saya merasakan juga. Iya kan, sudah ada jelas tujuan gitu. Dan tujuan itu nampak dari Ibu Riza sudah menanyakan bagaimana perasaan Pak Dedi, kemudian apa yang Pak Dedi rasakan, ada masalah apa gitu. Kemudian identifikasi masalah gitu. Bu Riza juga sudah langsung menanyakan ada permasalahan apa kepada Pak Dedi. Kemudian Bu Riza juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Dedi mengeluarkan rencana aksinya sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya Bu Riza juga menanyakan komitmen Pak Dedi untuk apa rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu sudah menunjukkan tanggung jawab seorang coach gitu. Jadi sangat sesuai menurut saya dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah lihat Ibu Riza dapat menggali
potensi Coach di sini Pak Dedi menggali potensinya sehingga tanpa disadari Pak Dedi dapat menyelesaikan permasalahan sendiri karena Pak Dedi merasa mungkin sudah nyaman gitu ya karena Bu Riza sudah aktif mendengarkan, kemudian hadir penuh lah ibaratnya untuk Pak Dedi, nggak ada pikiran-pikiran lain lagi saat melakukan proses coaching berdua nih gitu. Walaupun ada saya di sini gitu kan ya, kan tidak terganggu kan Pak ya. Nah jadi saya lihat ini akhirnya rencana yang Ibu Riza sampaikan dulu yang pertemuan kita pertama kemarin itu nampaknya sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Nah sampai indikator-indikator yang Ibu capai pun untuk memberdayakan coaching ini nampak saya sudah dilakukan dengan baik ini. Terima kasih Bu Riza. Nah satu lagi Bu Riza sebelum saya lupa ini. Nah, untuk kedepannya mungkin Bu Riza akan melaksanakan lagi proses coaching untuk permasalahan berikutnya, mungkin dengan siswa, atau dengan rekan sejawat, gitu ya, atau dengan keluarga mungkin, gitu kan? Apa rasanya setelah tadi kan sudah dilaksanakan proses coaching? Kira-kira untuk kedepannya seandainya Ibu Riza ingin melaksanakan proses coaching lagi, apa kompetensi yang lebih ingin Ibu gali atau lebih kembangkan lagi gitu untuk seterusnya? Saya rasa Bu ada kompetensi mendengarkan aktif karena setelah saya mendalami tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya rasa kompetensi mendengarkan aktif itu tidak kalah penting daripada mengajukan pertanyaan yang berbobot karena di sana dengan mendengarkan aktif kita juga merasakan bagaimana masalah yang dihadapi oleh si coach. Kemudian kita berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengurutkan dan menyusun dan memilih pertanyaan-pertanyaan itu sehingga coachnya nyaman dengan pertanyaan kita, tidak merasa tersudutkan atau tidak terintimidasi. Jadi dengan presence, hadir penuh, mendengarkan dengan hati dan dengan penuh rasa, itu saya rasa adalah suatu hal yang mungkin akan lebih bagus lagi nanti ke depannya. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali nih Bu. Sebenarnya kemampuan Bu Riza ini udah bisa dikatakan handal nih Pak. Ya, saya apalagi, juga iya, apalagi kalau lebih sering-sering praktek coaching, wah saya rasa ini luar biasa ini. Akan memberi pengaruh luar biasa bagi orang di sekitarnya ya Pak ya. Oke, saya kira cukup mungkin pengamatan saya hari ini terhadap proses coaching Bu Riza. Mudah-mudahan ini kegiatannya sangat bermanfaat bagi kita ya Bu. Kalau bisa sering-sering kita lakukan ini ya Bu ya. Karena kita sebagai guru sangat memerlukan kita bisa di proses coaching ini gitu ya. Baiklah, terima kasih ya Bu Riza. Kami yang terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah mau melihat dan menilai gimana memberi masukan terhadap praktek coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Rince. Baiklah, saya permisi dulu kalau Bu Rince.